اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' amma ba'd. Dari ulama wal asatidzah segenap umat yakni para alim, para ulama, para guru, para kiai, kawan-kawan sekalian yang mulia, Hadratul Mukarram, kakak akhirnya kiai Tauhid dan Qadar, Hafizahullah Ta'ala wa atallahu umrah wa berdoa kepada di ulum juga amin. Dan para ustaz, para alumni, para simpatisan ISPA cabang Tanah Merah, semoga yang paling menyempurnakan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangnya ridho dan sempurna dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barangnya ridho dan sempurna juga dari para masyayikh, para guru. Amin Allahumma. Alhamdulillah, malam akhir nanti negara ajudan kepada tauhid hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa akibati, bisa akibati, bisa apa-apa yang itu panggilan saya, yang itu acara saya, yang itu contoh saya. Tadi nabi negara ajudan itu semakin dibuat dengan momen awal tahun. Baru masuk ada tahun 1442 Hijriah. Tak cuma termasuk kebiasaan para ulama kantor ittiba dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekadima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yuribul fa'lal hasan fi amrihi kulli. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu kesokan keharapan positif dan kenapa pengaruh hal positif di dalam setiap perkara. Dan yang kata para ulama ketika awal tahun termasuk jadi tafaul mereka, termasuk jadi harapan-harapan saya mereka di dalam awal tahun mereka melakukan hal-hal yang positif, melakukan acara-acara yang positif. Maka sebagian dari mereka itu termasuk Abu Yasin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini adalah buat para santri menganjurkan malam bulan Jitung ini, malam tanggal Jitung dan bulan Muharram kita menganjurkan nginum susu. Lagi ibaring saya banyak nyebarakin atau nginum susu. Apa-apa karena itu termasuk bagian dari al-fa'lul hasan, bagian dari tafaul dengan harapan kelaban nginum susu. Harapan sepanjang tahun kita menjadi pote, sepanjang tahun kita menjadi saya, sepanjang tahun kita urusan dunia akhirat akan menjadi manis. Itu harapan kita kelaban awal tahun melaksanakan acara saya, hadir dalam majelis saya. Insya Allah malah moga sepanjang tahun kita perkara-perkara kita baik urusan dunia ataupun urusan akhirat insya Allah bakal ibtidiyah urusan-urusannya saya, ibtidiyah urusan-urusan saya barokah, ibtidiyah urusan-urusan saya lancar seiring dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Persis seperti saya teguhakan sareng Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah, malam takun lahu bidayah muhriqah lam takun lahu nihayah musyriqah. Pasal orang yang tidak memiliki permulaan yang berkobar-kobar, maka orang yang tidak akan memiliki
puncak, tidak akan mendapatkan hasil yang bersinar, tidak akan mendapatkan hasil yang bagus, tidak akan mendapatkan hasil selesai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh awal tahun kali itu kita juga mengenang hijrahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali mah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Makkah dan Madinah itu keduan banyak hikmah, keduan banyak ibrah, keduan banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup. Salah satunya dari perjalanan hijrah kadento abdina sareng ajunan bisa belajar bagaimana sikap seorang santri terhadap guruna. Abdina sareng ajunan bisa mencontoh bagaimana perjuangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam khidmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam abad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadento ketika ampun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan datang dak compong Sayyidina Abu Bakar. Pas ngebala dak Sayyidina Abu Bakar bahwa Allah Subhanahu wa taala ampun makon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, Sayyidina Abu Bakar ketika oneng bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata ampun pakon hijrah, perintah untuk berhijrah, Sayyidina Abu Bakar itu langsung ada bu asubah ya Rasulullah. Kenapa abdina kata oleh abingkeng ajunan, kenapa abdina kata oleh khidmah ada ajunan. Nah, kata dari kaintoh bisa kita simpulkan bahwa seorang santri kentoh lo kudu pakon kada di kurna, tapi kudu mutabar abad tibing oleh bakte dak kurna, mutabar kaada abad tibing untuk siap abing keng kurna, untuk siap melaksanakan perintah kurna. Kemudian Rasulullah kan jawab asubah ya Abu Bakar, insyaallah saya bakal abing keng engko saya bakal abareng engko adalah perjalanan hijrahiyah. Nah, Sayyidina Abu Bakar ketika oneng bahwa ampun erestui sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebi abingkeng beliau, Sayyidina Abu Bakar itu pas molar, pas nangis. Molar kenapa min syiddatil farah, saking bunga Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar kata molar sampai tabun Sayyidah Aisyah, kalau toman tahu beda orang senangis karena cek seneng kecuali pada saat itu ketika Sayyidina Abu Bakar toko molar saking seneng karena ia dinin abingkeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari itu pelajaran santri seseorang guna ento mah dak guru sebagai suatu nikmat. Menganggap khidmah dak guru kita sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Khidmah kita kebunga, khidmah kata keseneng, sampai Sayyidina Abu Bakar saking bunga nah, ia dinin khidmah dari Rasulullah, abingkeng Rasulullah sampai molar saking seneng. Kento detik khidmah terhadap guru kento. Manabi santri kento lakar estoh dak guru tidak menganggap khidmah kento selalu mendahulukan kenyamanan guru, selalu mendahulukan kemaslahatan guru. Bahkan meskipun itu harus mengorbankan kenyamanan dirinya sendiri. Bahkan meskipun itu harus mengorbankan kemaslahatan dirinya sendiri. Ketika Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento ampun dapat dak gua, ampun dapat dak gua sur. Sayyidina Abu Bakar itu matur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Rasulullah la tadkhul hatta adkhul qablak. Ajunan saya masuk kada. Tiga abdina kada saya masuk. Fa in kana fihi syai'un asabani dunak. Mungkin lakar nang dalam kan tuh beda kalang, beda olar, beda serangga saya bisa nyakin ajunan tigal malai abdina sekeneng ajunan lo sampai keneng hal-hal kadito. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk abersen gua. Nah, nang gua kan tuh banyak lobang-lobang. Banyak lobang-lobang sama Sayyidina Abu Bakar sarung beliau sebit kebayi nutupin lobang-lobang kain toh, sehingga ketika ampun lo bisa itu tutupin kelaban sarung
ki akareh dua lobang ki. Dua lobang itu karena Sayyidina Abu Bakar takok lobang itu adalah sarang ular, itu tutupin sarang Sayyidina Abu Bakar kelaban dua pateh gitu maksudnya. Kelaban dua patena Sayyidina Abu Bakar. Dua lobang itu tutupin kelaban dua patena Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ajabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngiring Rasulullah ajunan masuk. Ampun siap tempat ampun siap. Ketika berada dalam gua Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento asaren di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika Rasulullah tebang asaren pas temoh beda olar kento ngekek padana Sayyidina Abu Bakar. Ternyata lobeng tutupin kelaban paten Sayyidina Abu Bakar ketepaan lobang dadi sarang olar. Iki sengak paten Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar kan karena lo enda ganggu sarena Rasulullah, kenyaman Rasulullah tahan karena molar maka aing maten Sayyidina Abu Bakar geger dak selera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir Rasulullah bungoh pas atanya ada Sayyidina Abu Bakar beda Abu Bakar pas Abu Bakar aja rasakin abduna kekek olar wahai Rasulullah. Pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paten Sayyidina Abu Bakar kento cobain sehingga ketika lastare cobain seakan-akan Sayyidina Abu Bakar kento lo keneng sengan olar sama sekali. Dekat sahabat yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena benyang bejeng, bukan karena benyang ibadah, bukan karena benyang ilmu, mana bi ajunan oneng di dalam kitab-kitab tarikh itu bade ulama sahabat, ulama sahabat Sayyidina Abu Bakar lo masuk. Ulama sahabat bada Sayyidina Ali bada, Sayyidina Umar bada, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bada. Para sahabat yang menjadi rujukan ketika bada fatwa-fatwa. Para sahabat yang dimintai fatwa-fatwa itu termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar lo masuk. Tapi benar Rasulullah ma'afadalakum Abu Bakrin bikasrati sholatin wala siyamin. Abu Bakar dia mengungguli kalian bukan karena banyak pejeng banyak bahasa benih, walakin bisyai'in waqara fi qalbi. Akan tapi Abu Bakar itu bisa jadi sahabat terbaik, bisa jadi sahabat yang paling mojah karena sesuatu saya baik dalam hati. Nah, kenapa sesuatu saya baik dalam hati Sayyidina Abu Bakar? Egi ka ento takzim dak guru, ento estoh dak guru, cinta dak guru. Jadi ketika guru kento merintah Sayyidina Abu Bakar kento lo naber, Sayyidina Abu Bakar kento lo mikir, Sayyidina Abu Bakar kento lo istighfar kada, Sayyidina Abu Bakar lo mikir kada cak bisa napa lo bisa, yang penting abdina atora dak perintah guru. Bahkan ketika Sayyidina Umar kento pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan dari para sahabat, meminta sumbangan dari para sahabat untuk perang mana bila salah perang Mu'tah di mana bila salah. Nah, Sayyidina Umar ketika waktu itu karena semangat terus makalah Sayyidina Abu Bakar, terus bersaing dengan Sayyidina Abu Bakar, ngibah separuh artana ebaki dipersembahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanyakan sama Rasulullah, ya Umar, ma tarakta li ahlik, apa Sayyidina akin ba kepada keluarga ba? Maka Sayyidina Umar jawab, tarakta lahum nisfa mali. Wahai Rasulullah, abdina akin kepada mereka separuh artana abdina. Nah, Sayyidina Umar apa aromasa cek ampun mengerahkan lebih banyak daripada sahabat yang lain. Tapi datang Sayyidina Abu Bakar setelah itu pas mempersembahkan, menghadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arta semon ebitong lebih banyak gadun Sayyidina Umar, banyak gadun Sayyidina Umar. Tapi tanyakin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abu Bakar, apa Sayyidina akin ba'ah kebaik keluarga ba'ah? Ma tarakta li ahlik. Maka Sayyidina Abu Bakar jawab, tarakta lahum Allah wa rasuluh. Abdina lo atin akin penapa kentos MD abdina kapi serang abdina persembahakin kebi ajunan untuk keluarga abdina atin akin Allah sarang Rasulullah. Nah ka ento
Menega dinto tabun para ulama ki adabu para ulama mangkola li syaihihi lima la yuflih ki. Orang mana be perintah guru nih kon pakon guru ki atanya apa sekali dinto ki. Ki mekir ki atanya maka orang itu lo bakal penjara sampai bila baik. Ki. Tebuakin juga seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ki, yang mana prinsip kento seharusnya kita jadikan pedoman kehidupan kita sebagai seorang santri, sebagai seorang alumni sampai kapanpun ki. Tabun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani man aradal falah, pasal orang yang saya mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, fal yasir turaban tahta aqdami syuyukh ki. Fal yasir turaban tahta aqdami syuyukh, maka orang itu hendaknya menjadikan dirinya sendiri sebagai debu di bawah telapak kaki para masyayikh, di bawah telapak kaki para ruku. Sekalian tak kira sebisa abdina sampai yakin meskipun sekuni marwah bisa manfaat bisa kebi abdina serang ajuran saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.